Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita sudah masuk di sesi 6 dan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dan pemberdayaan. Sebelum saya masuk ke inti materi, saya sekedar saya ingatkan tentang pengertian kepemimpinan dan pemberdayaan. Kepemimpinan itu merupakan kegiatan seorang pimpinan di dalam sebuah organisasi atau seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau bawahan agar berlaku sesuai dengan yang dia inginkan. Sedangkan pemberdayaan adalah kegiatan pimpinan untuk memberikan informasi dan pelatihan kepada sumber daya manusia di organisasi, khususnya bawahan, agar dapat berdaya bagi organisasi tersebut. Berdaya itu maksudnya apa? Agar dapat memiliki kemampuan yang lebih dari sebelumnya karena dia telah mendapatkan informasi dan pelatihan dari seorang pimpinan. Maka sebenarnya kepemimpinan merupakan bagian dari proses sebuah pemberdayaan. Saya ulang kembali, kepemimpinan merupakan segala aktivitas yang dilakukan seseorang atau pimpinan untuk dapat mempengaruhi orang lain atau bawahan di dalam organisasi agar dapat berlaku sesuai dengan yang pimpinan atau seseorang itu inginkan. Sedangkan pemberdayaan adalah kegiatan yang dilakukan pimpinan di dalam organisasi untuk memberikan informasi dan pelatihan kepada sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut atau bawahan agar dapat berdaya. Berdaya itu apa? Agar dapat memiliki kemampuan yang lebih dari sebelumnya karena telah mendapatkan informasi dan mendapatkan pelatihan dari seorang pimpinan. Maka jelas dari penjelasan saya tersebut bahwa kepemimpinan merupakan bagian dari sebuah proses pemberdayaan. Tanpa seorang pemimpin, pemberdayaan itu tidak akan bisa berjalan. Hanya sebuah wacana, karena yang bisa memberikan informasi dan yang bisa memberikan pelatihan itu adalah pimpinan. Kenapa hanya pimpinan yang bisa? Karena pimpinan tadi punya kekuasaan atas bawahan. Selain itu, pimpinan juga memiliki beberapa power. Salah satunya adalah pimpinan biasanya punya yang namanya information power atau informasi yang dia punya itu lebih dari yang dimiliki bawahannya. Tetapi dalam proses pemberdayaan ternyata ada beberapa masalah yang terjadi berkaitan dengan kepemimpinan tadi. Apa masalahnya? Kurangnya komitmen seorang pimpinan. Komitmen tentang apa? Komitmen tentang bagaimana dia memberikan informasi. Karena pemberdayaan tadi akan dapat terlaksana dengan baik ketika pimpinan dapat memberikan informasi. Kemudian yang kedua adalah adanya kekurangan komunikasi seorang pimpinan kepada bawahan atau bawahan kepada pimpinan. Kalau tidak ada komunikasi, maka informasi yang harusnya disampaikan dalam proses pemberdayaan tidak akan tersampaikan. Pimpinan tidak memberitahu, bawahan tidak mau bertanya. Jadi tidak ada komunikasi dua arah. Kemudian masalah yang lain adalah bahwa pimpinan mengartikan pemberdayaan itu sebuah delegasi. Apa sih pemberdayaan yang diartikan delegasi? Itu pada saat pimpinan memberikan tugas kepada bawahan dan meminta bawahan bertanggung jawab kepada dirinya.
Harusnya pemberdayaan itu adalah ketika pimpinan memberikan tugas kepada bawahannya dan memintanya bertanggung jawab kepada tugas yang dia laksanakan, bukan memintanya bertanggung jawab pada dirinya atau pimpinan itu sendiri. Kemudian masalah yang lain itu adalah kurangnya pelatihan. Tadi berkaitan dengan kurangnya komitmen dalam memberikan informasi dan tugasnya seorang pemimpin dalam pemberdayaan itu yang saya sampaikan di awal kan adalah memberikan informasi dan pelatihan. Kalau nggak ada pelatihan ya bagaimana bawahannya siap ketika diberdayakan gitu. Ingat, diberdayakan itu artinya memberikan informasi dan pelatihan agar kemampuannya lebih baik dibandingkan sebelumnya, di mana pada dasarnya pemberdayaan ini mempunyai prinsip yang sifatnya bekerja sama antara pimpinan dengan bawahan. Selain bekerja sama, prinsip yang lainnya adalah dia mempunyai kesepakatan. Nah, kesepakatan inilah dan kerjasama inilah yang nantinya akan dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Sekali lagi, tadi saya jelaskan bahwa kepemimpinan itu adalah segala aktivitas yang dilakukan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain. Yang mempengaruhi adalah pimpinan, yang dipengaruhi adalah bawahan. Sedangkan pemberdayaan itu adalah adalah kegiatan yang dilakukan pimpinan untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut agar memiliki kemampuan yang lebih dengan memberikan informasi dan pelatihan. Maka bisa dibilang kepemimpinan merupakan bagian dari proses pemberdayaan. Pemberdayaan tidak akan berjalan tanpa adanya kepemimpinan. Tetapi dalam pemberdayaan ini ditemui beberapa masalah berkaitan dengan kepemimpinan tadi, karena saya jelaskan bahwa pemberdayaan tidak akan berjalan tanpa adanya kepemimpinan. Kalaupun ada kepemimpinan, pemberdayaan tidak bisa berjalan karena satu, kurangnya komitmen seorang pimpinan dalam memberikan informasi. Dua, kurangnya komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan. Tiga, masih diberlakukannya pengertian pemberdayaan sebagai sebuah delegasi oleh seorang pimpinan. Apa maksudnya delegasi? Memberikan tugas kepada bawahan dengan memintanya bertanggung jawab kepada pimpinan, bukan bertanggung jawab atas tugasnya. Kemudian yang keempat adalah kurangnya pelatihan, maka bawahannya tidak siap ketika diberikan informasi tetapi tidak dijalankan gitu ya. Percuma kan dapat informasi entah itu tentang visi atau entah itu tentang misi tetapi tidak dipraktekkan. Biasanya kan pelatihan berkaitan dengan prakteknya. Nah, masalah-masalah ini akan terselesaikan jika seorang pemimpin mampu menanamkan atau mampu memberi pengaruh mengenai nilai-nilai organisasi yang harus diterapkan. Apa itu nilai-nilai organisasi? Yang pertama adalah pelayanan, kedua adalah tim kerja, ketiga adalah komunikasi. Jadi, seorang pemimpin di dalam organisasi jika menginginkan pemberdayaan itu tidak menghadapi masalah, dia harus menerapkan nilai-nilai organisasi. Yang pertama, pelayanan. Pelayanan itu maksudnya dia dengan komitmennya, dia dengan kemampuan komunikasinya, mau memberikan informasi.
entah itu tentang misi dan visi agar tercapainya tujuan organisasi. Karena sekali lagi pemberdayaan itu diberikan di dalam sebuah organisasi untuk sumber daya manusia di dalam organisasi tersebut, atau biasanya seorang bawahan itu tujuannya agar sumber daya manusianya secara efektif dan efisien dapat mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Itu ya. Nah, selain itu, nilai yang harus diterapkan adalah tim kerja. Seorang pemimpin tidak boleh mengatasnamakan dia seorang pimpinan kemudian hanya memerintahkan, tetapi memposisikan bahwa dia adalah tim kerja. Kalau bawahannya bekerja, ya berarti pimpinannya harus bekerja, tidak hanya sekedar ngomong. Kalau diistilahkan itu sedikit praktek yang dilakukan oleh pimpinan itu melebihi kerasnya ketika dia berbicara. Jadi kalau orang sering ngomong, ora usah kakean omong, sing penting gaweane gitu. Nah, di mana pimpinan ini tidak boleh bersifat individualisme. Selain dia mau membagi informasi untuk para bawahan, dia juga mau menjadi tim dalam mengerjakan strategi-strategi yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga adalah tentang komunikasi tadi, yang sudah saya jelaskan di pelayanan ya. Karena ketika pimpinan mampu memberikan pelayanan yang artinya dia mau berkomitmen, mau berkomunikasi dengan bawahannya, maka masalah-masalah di dalam pemberdayaan karena kurangnya komitmen, kurangnya komunikasi itu jelas akan dapat diminimalisir. Yang namanya masalah mungkin tidak bisa hilang, tetapi bisa diminimalisir. Kemudian ketika seorang pimpinan sudah memberikan nilai-nilai organisasi ini dan menerapkannya di dalam organisasinya, barang tentu atau sudah pasti tujuan organisasinya tercapai. Bahkan tujuan organisasi ini sebenarnya terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan organisasi dan kepentingan pegawai. Karena pada dasarnya pemberdayaan itu dilakukan untuk meminimalisir konflik dengan sebuah kesepakatan dan kerjasama. Selanjutnya, kalau tadi kita berbicara tentang pimpinan, maka sekarang kita harus mempersiapkan yang namanya pelatihan untuk bawahan. Karena sekali lagi, pemberdayaan itu prinsipnya adalah kesepakatan dan kerjasama untuk meminimalisir konflik. Kalau yang siap hanya pimpinannya saja, maka tidak akan ada kerjasama. Jadi harus dipersiapkan juga bawahannya untuk dapat bekerja sama dengan baik dengan pimpinan. Apa yang harus dilakukan terhadap bawahan agar bawahan siap? Dilakukan pelatihan. Pelatihan tentang apa? Struktur organisasi. Bawahan harus paham struktur organisasinya bagaimana. Dia ada di struktur yang di atas, di bawah, atau di tengah. Kalau dia di tengah, dia akan tahu tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Begitu seterusnya. Kalau di bawah, dia juga akan tahu tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, pelatihan tentang kesadaran pada pelanggan. Pelanggan ini bisa diartikan sebagai partner kerjanya atau konsumen di luar organisasi. Jadi saling bekerja sama dan saling memiliki kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam mencapai tujuan bersama ini juga diperlukan pelatihan teamwork atau bekerja secara tim. Tidak jarang orang tidak mau bekerja tim karena ingin dianggap memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Jadi perlu dilatih juga bagaimana cara bekerja secara tim agar tidak ada keegoisan atau ingin menonjol sendiri. Ingat, pemberdayaan tadi prinsipnya adalah kerjasama dan
kesepakatan. Kemudian pelatihan yang selanjutnya adalah keterampilan berkomunikasi. Tadi sempat disinggung, masalahnya salah satunya adalah kurangnya komunikasi. Maka kurangnya komunikasi ini bisa jadi karena keterampilan untuk berkomunikasi ini kurang. Komunikasi itu memang kalau didengar sederhana ya, komunikasi kan artinya berbicara dengan lawan bicara misalnya. Tetapi perlu juga adanya keterampilan karena belum tentu bahasa-bahasa yang digunakan itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian selanjutnya harus melakukan pelatihan manajemen waktu. Ini juga sangat penting ya, bagaimana karyawan atau bawahan atau bahkan pimpinan dapat mengelola waktunya agar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan tentang teknik pemecahan masalah. Ketika tadi pemberdayaan bukan sebuah delegasi, tetapi lebih ke memberikan tugas kepada bawahan dan memintanya bertanggung jawab kepada tugas yang dia laksanakan tadi, itu seringkali beresiko kalau karyawan tidak punya kemampuan untuk bertanggung jawab pada tugas, khususnya tugas baru. Jadi perlu dilatih tentang teknik pemecahan masalahnya. Bisa jadi dalam mengerjakan tugasnya menghadapi beberapa masalah. Nah, maka yang dapat kita dari sesi ini adalah kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang mampu melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan tadi adalah kerjasama dan kesepakatan antara siapa? Pimpinan dan bawahan. Pimpinannya harus siap, bawahannya juga harus siap. Pimpinannya harus menerapkan nilai-nilai organisasi, sedangkan bawahannya harus menerima pelatihan dan informasi. Saya cukup sekian yang saya sampaikan dalam sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di forum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.